Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa stay at home. Perkenalkan, nama saya adalah Nafisatul Zuhroh. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMPI Sunan Gunung Jati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan lingkungan sekolah, yakni wawasan wiyata mandala. Yang pertama, arti dan makna wawasan wiyata mandala itu sendiri. Wawasan wiyata mandala terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama wawasan, yakni pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata artinya adalah pendidikan. Mandala artinya adalah tempat atau lingkungan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Yang kedua, hal yang penting harus kita ketahui juga adalah unsur-unsur wiyata mandala. Di sini ada 5 unsur. Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan, di mana kegiatan yang ada di dalamnya adalah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap sekolah yang dipimpinnya. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama erat. Yang keempat, warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang terakhir adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat. Kemudian, sekolah dan fungsinya. Apa sih sekolah itu? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, yakni pembelajaran, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga keterampilan. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal, yang mana kita akan mendapatkan banyak ilmu di dalamnya, antaranya 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Pandangan hidup dan kepribadian, 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan yang keempat yakni kemampuan berkarya. Di sekolah inilah kemampuan kita sebagai siswa akan diasah secara dinamis, akan berkembang sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian fungsi sekolah. Apa sih fungsi sekolah itu? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar mengembangkan pengetahuan mereka secara dinamis. Jadi pengetahuan yang sudah kita dapat dari rumah awalnya kita kembangkan di sekolah agar pengetahuan kita lebih dalam lagi. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama, 1. Ada guru dan siswa. Timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, yakni dengan karakter Pancasila. Kemudian, prinsip sekolah. Prinsip sekolah sendiri adalah sebagai wiyata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan perbedaan ras. Jadi ketika kita bersekolah, kita tidak boleh membeda-bedakan si kaya dan si miskin, si cantik dan si jelek, si tinggi dan si pendek, si putih dan si hitam, dan lain sebagainya. Kita harus tetap menjunjung tinggi perbedaan itu, karena sekolah wiyata mandala di sini prinsipnya adalah tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian penggunaan sekolah. Penggunaan sekolah di sini tentu adalah hanya untuk sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan di luar belajar mengajar ini bisa dibilang tidak boleh dilakukan di dalam sekolah. Di antaranya 1. Promosi. Misalnya kita berjualan apa-apa, misalnya makanan atau promosi online, itu tidak boleh kita lakukan di sekolah tanpa seizin pihak pemimpin sekolah. Kemudian adalah free smoker, yakni area sekolah harus bebas dari para perokok. Jadi mengapa siswa-siswi tidak boleh merokok? Karena area sekolah adalah free smoker. Kemudian ketiga adalah penyebaran aliran sesat. Jadi kita tidak boleh menyebarkan agama-agama yang sifatnya itu radikalis.
agama-agama yang kita anggap benar, tapi kita memaksa orang lain untuk ikut, itu tidak boleh. Kemudian keempat adalah kampanye. Misalnya bapak kamu mau mencalonkan diri menjadi petinggi. Nah, kamu kampanye di sekolah, kamu mengajak semua teman-temanmu untuk mengajak orang tua mereka memilih ayahmu. Itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah making movie, yakni membuat film, syuting film. Syuting film tidak diperbolehkan di sekolah kecuali tanpa izin pimpinan daerah terkait. Kemudian making noise, membuat keributan, berkelahi, cekcok dengan sesama temannya atau lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan di sekolah. Kemudian penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Di sini ada dua upaya. Yang pertama adalah upaya-upaya yang bersifat preventif. Apa itu preventif? Preventif adalah upaya mencegah terjadinya hal buruk. Contoh, anak-anak mau tawuran. Nah, kita cegah agar mereka tidak tawuran. Bagaimana caranya? Kita damaikan mereka. Kita cari permasalahannya apa, kemudian kita berikan solusi kepada mereka agar tidak sampai terjadi perkelahian. Yang kedua adalah menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Jadi jangan mengganti tujuan dan fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah untuk belajar dan tujuannya adalah mengembangkan potensi siswa dan siswi. Jadi jangan sampai tujuan kita mendirikan sekolah atau mengembangkan sekolah itu keluar dari dua tujuan tersebut. Kemudian tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan wiyata mandala. Di sini ada 6. Yang pertama adalah melaksanakan program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua adalah musyawarah bersama pendidik, OSIS, komite dan masyarakat. Yang ketiga adalah menertibkan sarana prasarana dan peraturan-peraturan sekolah. Yang keempat mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa secara intern, baik 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau setiap di akhir semester. Dan yang terakhir adalah mengadakan kegiatan PKS, pasti pramuka, kesenian dan lain-lain. Ini lebih ke ekstra ya. Dan adapun yang terakhir yakni adalah mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala. Di sini ada 2 mekanisme. Apa sih mekanisme itu? Cara. Yang pertama adalah cara preventif, yang kedua adalah represif. Yang pertama, preventif itu adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Jadi kita harus meminimalisir terjadinya masalah di sekolah. Contoh, menciptakan kebersihan dan ketertiban. 2. Menciptakan suasana yang harmonis. 3. Making control system atau razia. Biasanya kontrol sistem ini adalah untuk mengontrol anak-anak yang biasanya bertindak di luar aturan. Misalnya memanjangkan kuku, misalnya rambutnya khusus yang laki-laki dipanjangkan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kontrol. Kemudian mengisi jam kosong. Di sini jam kosong pun harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi, jika ada guru yang tidak bisa hadir, kita harus menggantikan dengan materi lainnya. Kemudian mengembangkan kegiatan ekstra, dan yang terakhir adalah meningkatkan ketertiban sekolah. Adapun yang kedua, yakni represif. Represif itu adalah upaya menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Contohnya, mendamaikan perselisihan di sekolah. Jika ada yang berantem, kita damaikan. Jika tetap, kita kasih sanksi. Yang kedua, menetralisir isu-isu yang berkembang. Misalnya ada pembulian atau ada isu-isu yang kurang baik di sekolah, kita harus hentikan. Dan yang ketiga, memberikan sanksi yang sesuai bagi yang melanggar aturan. Nah, 2 usaha ini, preventif itu lebih pada pencegahan, sedangkan represif ini lebih terhadap sanksi. Jadi siapa yang melanggar akan disanksi. Sedangkan preventif, sebelum ada masalah kita cegah, namun jika sudah ada, maka kita beri sanksi.
Kemudian ini adalah contoh pemakaian lab di sekolah, penggunaan fasilitas lab oleh siswa-siswi. Kemudian ini adalah penggunaan fasilitas kelas oleh siswa-siswi kita. Dan ini adalah kegiatan sepak bola di lapangan sekolah kita. Dan yang terakhir ini adalah penggunaan fasilitas pramuka oleh siswa-siswi pramuka kita. Oke, mungkin hanya demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Jika ada kurang-kurangnya, Bu Guru mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.